Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Ustaz Asyarif Tahsuddin, sekeluarga besar Sahibul Musibah, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Ustaz Haji Susilo, yang kami muliakan bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah pentakziah rahimahullah. Mudah-mudahan segala langkah kita, kebaikan kita hadir di majlis yang mulia ini menjadi catatan amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala banyak mengingatkan kita dalam Al-Qur'an. Kata Allah dalam firman-Nya, "Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un." Katakanlah, malaikat maut yang ditugaskan untuk mencabut nyawamu pasti akan mematikan kita. Summa ila rabbikum turja'un, kemudian kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang hidup pasti akan mati. Cepat atau lambat, malam ini atau besok, bulan depan atau tahun depan, semua pasti akan mengalami. Karena itu sudah ketetapan Allah dan tidak bisa dilakukan. Banyak sekali ayat Al-Quran yang mendatang kepada kita, dan kita tidak bisa lari daripada kematian. Setiap yang hidup pasti akan mati. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila sudah datang ajalnya, tidak ada yang bisa menunda. Barang satu detik sekalipun juga tidak bisa mempercepatnya. Bahkan kita tidak bisa lari dari kematian itu. Kata Allah dalam Al-Quran, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kau lari daripadanya, fa innahu mulaqikum, kematian itu pasti akan menemui kita, cepat atau lambat. Ada dua orang yang berjalan naik kendaraan. Kemudian kendaraan yang dia tumpangi atau naiki macet di tengah jalan. Mau ke tempat tujuan jauh, balik lagi juga jauh. Tempatnya sepi, sehingga kedua yang naik kendaraan tadi berkata, salah satunya, "Kalau gitu saya akan tidur di tengah jalan saja." Kenapa? Nanti kalau ada mobil atau kendaraan lewat, dia melihat kita lagi tidur tengah jalan, dia akan berhenti dan akan menolong kita. Kata yang satu itu namanya mencari mati, konyol. Yang satu berkata, "Kalau gitu saya mau berteduh tiduran di bawah pohon saja, sehingga kalau ada mobil lewat kita selamat." Ternyata tidak berapa lama kemudian ada mobil lari dengan kecepatan begitu tinggi. Ngelihat ada orang tidur di tengah jalan, dia banting setir ke kanan, menabrak orang yang tidur di bawah pohon. Kalau kita lihat kisah tadi, orang yang tidur di bawah pohon melarikan diri dari kematian. Ya. Kalau orang yang tidur di tengah jalan berarti menantang kematian. Tetapi ternyata ajalnya yang dijemput adalah bukan orang yang tidur di tengah jalan, tapi orang yang menghindar atau orang yang tidur di pinggir jalan atau di bawah pohon. Itulah kematian. Kata Allah tadi saya bacakan, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu." Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian lari daripadanya, fa innahu mulaqikum. Kematian itu pasti akan menemui kita. Kapan saja? Maka tugas kita sebagai seorang mukmin, kita ini harus mempersiapkan diri. Karena nasihat yang saya sampaikan itu yang paling terbaik sebetulnya adalah nasihat ala Nabi, "Kafabil mauti wa'idun." Cukuplah kematian itu nasihat yang terbaik. Jadi kalau ada orang meninggal itu kita lagi dinasihati.
Suatu saat kita akan seperti itu. Hukum kematian tidak akan pernah berhenti karena dunia tidak kekal dan abadi. Hari ini kita takziah, suatu saat kita yang di takziah. Hari ini bisa jadi kita yang memandikannya, suatu saat kita yang dimandikan. Hari ini bisa jadi kita yang mengumumkan berita kematian saudara kita yang meninggal, suatu hari, suatu saat kita yang akan diumumkan. Hari ini kita yang memandikannya. Ustaz Asep sering mandikan ya, saya sering cerita sama saya. Memandikannya, suatu saat akan dimandikan. Hari ini kita yang menyolatkannya, suatu saat juga kita yang akan disolatkan. Bahkan kita mengusung, mengiring, mengantarkan kuburannya, memasukkan ke liang lahat dan menginjak-injak tanahnya. Suatu saat kita yang diusung dan dimasukkan ke tiang lahat dan diinjak-injak. Tapi ingat, kematian itu pasti akan sendiri ditinggal, tidak ada yang menemani. Maka kata Hasan Al-Basri dalam kitabnya, innaka tamutu wahdak, sesungguhnya engkau mati sendirian. Wa fil kuburi wahdak, dan kalian dikubur juga sendirian. Wa tub'asu wahdak, dan kalian juga akan dibangkitkan sendirian. Wa tuhasabu wahdak, dan kalian juga akan dihisab sendirian. Semuanya serba sendirian. Karena serba sendirian tidak ada yang menolong, maka kita yang masih hidup ini mari mempersiapkan diri. Kata Nabi dalam hadisnya, al-kaisu mandana nafsuhu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kematian. Tadi ada yang sholat, ada sholat di rumah, ada yang sholat di masjid. Itu adalah orang yang cerdas. Kenapa? Lagi mempersiapkan dirinya untuk menghadapi Allah. Kenapa? Karena kita lagi mencari bekal. Lantas apa sih tugas-tugas kita sebagai seorang anak terhadap orang-orang yang sudah mendahului kita, khususnya kedua orang tua kita? Tidak ada mayit yang ditunggu-tunggu di akhirat kecuali yang pertama adalah al-istighfaru lahum. Mayat itu di akhirat itu yang ditunggu-tunggu adalah permohonan ampun, istighfar dari anak-anaknya. Maka sebagai seorang anak, Pak Asep, Ustaz Asep sebagai mantunya, apalagi anaknya, istrinya sebagai anaknya, itu punya kewajiban untuk memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap selesai sholat. Karena tidak ada yang ditunggu kecuali itu, al-istighfaru lahum, permohonan ampun. Doanya Allahumma gfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku, dosa kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sejak kita masih kecil. Bahkan memohonkan surga untuknya, memohonkan kepada Allah agar dijauhkan dari nerakanya. Kenapa? Ketika seorang mukmin berdoa kepada Allah memohon surga, maka surga akan berkata, ya Allah, masukkanlah hambaku itu ke dalam surga karena dia memohon kepadamu agar dimasukkan ke dalam surga. Jadi kalau kita mohon surga, maka surga berdoa kepada Allah agar Allah memasukkan orang yang berdoa itu ke dalam surga. Ketika kita umpamanya merebus air, kena percikan salah tetesan airnya kan panas itu. Kemudian kita berdoa, ya Allah, Allahumma ajirna minan nar, ya Allah jauhkanlah kami dari neraka. Maka neraka akan berdoa kepada Allah, ya Allah jauhkanlah hambaku ini dari neraka karena dia memohon padamu agar dijauhkan dari neraka. Masya Allah. Maka memohonkan ampun untuk orang yang sudah meninggal, khususnya anaknya, untuk orang tuanya, adalah satu kewajiban yang harus dilakukan. Dalam suatu hadisnya Rasulullah bersabda, turfa'ul maiti ba'da mauti darajatuhu. Mayit itu diangkat derajatnya setelah dia meninggal. Fayaqulu, maka mayit itu berkata, ay rabbi ay syai'in hadza, ya Allah, ada apa gerangan?
dipindah ke dalam surga, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berkata, "Ada apa gerangannya Allah?" Apa kata Allah? Fayaqullah, Allah berkata kepadanya, "Waladaka istaghfar laka." Anakmu yang masih hidup memohonkan ampun untukmu, maka aku kabulkan permohonannya sehingga engkau dipindah ke dalam surga. Maka banyak-banyaklah kita memohon ampun untuk kedua orang tua kita. Itu yang pertama, tugas kita yang masih hidup. Yang kedua, as-sholatu alaihi, membacakan sholawat untuk keduanya, untuk kedua orang tua kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad terus. Dan itu menjadi bagian dari zikir kita. Apa sih kehebatan dari sholawat yang kita panjatkan itu? Kita ucapkan itu. Dalam kitab At-Tadhkirah, Imam Qurtubi mengatakan sebuah kisah. Ada seorang ibu menemui Hasan Al-Basri. Kata ibu tadi berkata kepada Hasan Al-Basri, "Ajarkanlah suatu sholat kepadaku, yang dengan sholat itu saya bermimpi melihat anakku yang sudah meninggal." Akhirnya Hasan Al-Basri mengajarkan suatu ibadah, suatu sholat. Nah, ibu tadi bermimpi dalam tidurnya. Apa mimpinya? Melihat dalam mimpinya anaknya memakai baju dari tembaga, tangannya diborgol, kakinya dirantai. Kira-kira menurut pendapat kita, di manakah anak itu adanya? Di surga atau di neraka? Di surga atau di neraka? Di neraka? Di neraka. Kenapa memakai baju besi, tangannya diborgol, kakinya dirantai? Berarti anak itu neraka. Sehingga si ibu tadi mengadu lagi kepada Hasan Basri, "Nyesel saya minta amalan itu. Kenapa? Karena anakku berada di neraka." Lah, beberapa hari kemudian Hasan Al-Basri yang bermimpi. Dalam mimpinya apa? Dalam mimpinya itu ada seorang wanita ngomong berkata kepada dia, "Kenal nggak dengan saya?" Kata wanita itu. Kata Hasan Basri, "Saya tidak kenal. Saya adalah," kata wanita, "saya adalah anak dari seorang ibu yang meminta amalan berupa ibadah agar memimpi tentang aku." Kata Hasan Al-Basri, dalam mimpinya kok beda amat. Kalau ibunya bermimpi memakai baju dari tembaga, tangannya diborgol, kakinya dirantai, tapi dia berada dalam surga penuh dengan kenikmatan. Sehingga memancing Hasan Al-Basri untuk bertanya, "Apa yang menyebabkan engkau beda dengan mimpi saya dan mimpi ibumu?" Apa kata anak wanita tadi? Suatu hari ada seseorang lewat di kuburan. Ketika lewat di kuburan, dia membacakan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka Allah berfirman kepada malaikat, "Ampuni mayit-mayit yang di kuburan ini, pindahkan ke dalam surga." Subhanallah. Berarti salah satu amalan kita banyak-banyak membaca sholawat kepada Nabi. Zikir kita itu bukan sekadar astagfirullahaladzim, subhanallah, alhamdulillah, bukan itu saja. Ada sholawat. Mudah-mudahan dengan kita bersolawat kepada Rasulullah, kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Ini yang penting. Maka itu amalan kedua. Amalan ketiga yang ditunaikan untuk mayit, kalau orang tua, maaf, Bapak Amir Jamal bin Jamaluddin, kira-kira mempunyai hutang piutang, maka cepat atau lambat cepat dilunasi. Kenapa? Karena menjadi beban di akhirat. Siapa saja yang meninggal mempunyai hutang, itu menjadi beban di akhirat. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berhutang, dicatat. Selain dicatat, berniat untuk mengembalikan hutangnya. Jangan sampai ketika kita berhutang berniat untuk tidak mengembalikannya. Ketika kita berhutang dan berniat untuk mengembalikan hutangnya, maka Allah akan memampukan kita untuk membayar hutangnya. Tetapi ketika kita berniat hutang dan tidak niat untuk mengembalikannya, maka Allah tidak akan memampukan untuk mengembalikannya. Siapa saja di antara kita yang punya hutang, jangan lupa dibayar hutangnya. Kenapa? Karena Nabi sendiri tidak mau menyolati
mayit yang masih memiliki tanggungan hutang. Bahkan dalam satu hadis, orang yang mati syahid pun ditunda masuk surganya gara-gara masih memiliki hutang, apalagi yang matinya bukan mati syahid. Jadi membayar hutang. Keempat, jika si mayit memiliki hutang puasa, maka ahli warisnya membayar hutang puasa. Jangan sampai kita tidak membayar hutang puasa. Itu wajib. Kemudian selain dari 4 tadi, bersedekah untuk mayit. Ketika kita bersedekah, niatkan sedekah kita juga untuk orang yang atau orang tua kita yang sudah mendahului kita. Karena itu akan mengalir pahalanya pada mereka. Yang kelima selanjutnya, jangan pernah menceritakan keburukannya, tapi yang diceritakan adalah kebaikannya. Jangan pernah menceritakan orang yang sudah meninggal keburukannya, tapi ceritakanlah kebaikannya. Maka biasanya ketika orang meninggal, sebelum diberangkatkan untuk disolatkan, biasanya diumumkan. Kalau tempat saya biasanya, bapak-bapak, ibu-ibu, apakah mayit ini orangnya baik? Atau jawabannya Pak, baik kan? Iya. Kenapa? Suatu hari dalam kitab Uskuriyah saya baca, suatu hari para sahabat melihat iring-iringan jenazah lagi diusung mau dibawa ke kuburan. Kemudian orang-orang pada mengatakan, ini orang baik ya Rasulullah, ini orang baik ya Rasulullah, ini orang baik ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Wajib baginya. Kemudian tidak berapa lama ada iring-iringan mayit lagi diusung mau dikubur. Orang-orang mengatakan kepada mayit itu, ya Rasul, ini orang buruk, ini orang buruk, ini orang buruk. Pada mengatakan begitu. Apa kata Nabi? Wajib baginya. Bayangkan. Kata Umar, ya Rasul, pertanyaannya 2, jawabannya 1. Wajib baginya. Apa penyebabnya? Ketika kita mengatakan kepada orang yang sudah meninggal, mengatakan baik, maka wajib bagi mayit itu masuk surga. Ketika kita mengatakan buruk, jelek, banyak maksiatnya, maka wajib bagi mayit itu masuk neraka. Saya bertanya, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin semuanya, apakah Bapak Amir Jamal bin Jamaluddin ini orang baik atau orang buruk? Baik. Orang baik, orang buruk? Baik. Orang baik, orang buruk? Baik. Wajib baginya masuk surga. Ini hadis Nabi yang macam ini. Maka seburuk apapun kita melihat mayit yang telah mendahului kita, jangan dilihat sisi buruknya, pasti ada sisi kebaikannya, walaupun sedikit. Dan ini saksi bagi kita. Bahkan dalam hadis Nabi sebutkan, jika ada 3 orang yang mengatakan baik, maka masuk surga. Sahabat bertanya, gimana kalau orang 2 yang mengucapkannya? Apa kata Nabi? Walaupun hanya orang 2 yang mengatakannya, maka dia masuk surga. Jadi tugas kita menceritakan kebaikannya, jangan pernah menceritakan keburukan. Apalagi ahli waris. Yang ke-6, memaafkan kesalahan. Setiap manusia pasti punya kesalahan, entah yang dilakukan oleh mata kita, oleh mulut kita, oleh tangan kita, oleh kaki kita. Orang mau sholat aja ada kemaksiatannya. Orang pulang sholat itu berbuat maksiat. Benar nggak Pak? Ada nggak orang pulang sholat berbuat maksiat? Ada nggak? Ada. Pulang sholat sendalnya hilang, ngambil sendal orang lain. Itu ya. Pulang sholat sendalnya ada yang ngambil, kita nyari. Oh, kayaknya sendal saya tadi warnanya hijau, mamanya. Ngambil yang hijau juga punya orang lain. Berarti pulang sholat berbuat maksiat. Itu udah dosa. Ini gambaran. Bapak yang dilakukan Allah memaafkan kesalahannya. Suatu hari Rasulullah bersama para sahabat, tiba-tiba Rasulullah tersenyum sehingga gigi serinya kelihatan yang putih dan bersih. Para sahabat bertanya, Rasul, apa yang menyebabkan engkau tersenyum?
engkau tertawa. Apa yang menyebabkan? Apa kata Nabi? Ada dua orang di antara umatku menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang pertama berkata kepada Allah, ya Allah, tolong ambilkan hakku dari orang ini. Kata orang pertama kepada orang kedua, memohon kepada Allah. Apa kata orang kedua? Ya Allah, saya tidak memiliki kebaikan sama sekali. Kata orang pertama, kalau begitu ya Allah, timpahkan dosa-dosaku kepada orang kedua ini. Nah, pada saat itu Rasulullah bercucuran air matanya, menangis. Kenapa? Karena nanti di akhirat setiap orang ingin mendapatkan permintaan maaf atau permohonan maaf dari orang lain. Karena setiap orang nanti di akhirat ingin mendapatkan pemberian maaf dari orang-orang yang pernah dizalimi. Maka sebelum kita meninggal, janganlah pernah meninggalkan kezaliman yang menyebabkan kita akan dituntut haknya di akhirat. Berarti apa? Kita kalau berbuat dosa kepada Allah gampang. Berbuat dosa kepada Allah gampang. Bertaubat dengan taubatan nasuha, mengampun kepada Allah, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang susah itu kalau kita berbuat salah, berbuat zalim kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, maka itu dosanya tidak akan diampuni sebelum kita meminta maaf. Maka minta maaf. Maka biasanya juga diulang lagi, orang yang diusung mayit diusung mau dibawa ke masjid disolatkan atau mau dikuburkan, pasti ditanya, bahwa sekiranya almarhum atau almarhumah ini punya kesalahan, bapak-bapak dan ibu siap maafkan, kan bisa begitu ya? Iya. Kenapa? Minta dimaafkan. Mestinya minta maaf itu bukan ketika sudah meninggal, tapi ketika masih hidup.